teologi Al-Ma'un atau progresif. Jadi gini, teologi pembebasan dalam Islam sebenarnya membahas bagaimana ajaran Islam itu tidak hanya berhenti pada ajaran soal sholat, puasa, atau ibadah-ibadah ritual saja, tetapi soal kita harus peduli pada orang lain, terutama pada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang tertindas. Nah, maka dari itu ajaran agama seharusnya tidak hanya berhenti pada masjid atau majelis saja, tapi harus terlihat nyata pada kehidupan sosial. Dari ajaran teologi pembebasan Islam itu ada beberapa poin. Yang pertama ada keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam memiliki dua konsep penting. Setiap orang harus mendapatkan haknya masing-masing. Yang kedua ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik lebih dari sekedar kewajiban. Nah, maka dari itu Islam mengajarkan kalau harta dan kekayaan itu tidak boleh ditumpuk oleh segelintir orang doang, tetapi harus ada pembagian yang adil supaya semua orang bisa merasakan hidup yang layak. Nah, jika ada orang kaya, dia tidak seharusnya hanya membayar zakat saja, tetapi harus memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk membantu orang lain yang kekurangan. Poin yang kedua ada teologi Al-Ma'un. Bagian itu keren banget. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri dari Muhammadiyah, beliau mengambil inspirasi dari surah Al-Ma'un. Dalam surah ini isinya menyindir orang yang rajin sholat tetapi dia tidak peduli sama anak yatim dan orang miskin. Jadi kata beliau, ibadah yang sejati itu bukan hanya yang terlihat di masjid saja, tetapi dia yang ikut berkontribusi dan sekiranya membantu masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah isu akte atau penguasaan lahan. Nah, ini nyambung ke masalah sosial juga. Dalam Islam, tanah dan sumber daya alam itu sebenarnya bukan hak milik pribadi sepenuhnya. Harusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Kalau misalnya ada segelintir orang yang menguasai lahan tanah atau air, itu jelas nggak sesuai sama prinsip Islam. Nabi aja dulu ngingetin supaya nggak ada yang namanya monopoli atau nimbun harta. Jadi kalau diterjemahin ke zaman sekarang, Islam itu ngajarin supaya kita nggak diem aja kalau lihat ketimpangan sosial dan ekonomi. Kita harus ikut dorong keadilan supaya kekayaan dan sumber daya alam itu bisa dinikmati secara bersama-sama, bukan cuma buat segelintir orang saja. Kesimpulannya, teologi pembebasan dalam Islam apabila lewat dari konsep Al-Ma'un tadi mengajarkan bahwa agama itu harusnya bermanfaat bagi orang lain. Terus ibadah itu sejatinya bikin hidup orang lain jadi lebih baik. Terus keadilan sosial itu bagian penting dari iman. Dan yang terakhir, Islam seharusnya hadir untuk membela yang lemah dan menolak ketidakadilan. Terima kasih. Tentang teologi pembebasan dalam perspektif Kristen. Intinya, teologi ini mengajarkan bahwa iman Kristen bukan hanya berdoa dan beribadah di gereja, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata membela orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang hidupnya susah. Kalau kita lihat dari ajaran Yesus, dari awal Yesus itu sangat berpihak kepada orang kecil. Dia sangat peduli kepada orang miskin, janda, orang yatim, dan orang-orang yang dipandang rendah oleh masyarakat. Dan inilah yang disebut dengan referential option of the poor, yang artinya Yesus dan ajaran Kristen itu memiliki perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan lemah. Di Alkitab, tepatnya di Lukas 4 ayat 18-19, yang dimana Yesus bilang begini,
Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertindas. Dari sini jelas banget bahwa kerajaan Allah yang dimaksud Yesus yaitu bukan cuma surga setelah mati, tetapi juga tentang bagaimana dunia bisa adil dan manusiawi. Artinya, iman itu bukan cuma menunggu keselamatan di akhirat, tetapi juga mengharapkan keadilan di bumi. Nah, dari pemikiran inilah muncul teologi perjuangan atau teologi transformasi yang dimana mengajarkan bahwa iman itu harus aktif. Kita harus bergerak untuk membela keadilan sosial. Banyak pendeta dan aktivis Kristen di Indonesia yang melakukan hal tersebut. Mereka mempercayai bahwa iman itu tidak boleh berhenti pada kata-kata dan doa. Apabila kita percaya pada Tuhan, maka kita harus berani berdiri membela keadilan dan kemanusiaan. Kalau kita tarik dari kondisi Indonesia, contohnya di Desa Kendeng dan Wadas, di mana banyak petani yang kehilangan tanahnya karena sebuah proyek besar, seperti penambangan atau pembangunan bendungan. Nah, dalam ajaran Kristen, tanah itu bukan cuma kebutuhan ekonomi atau barang ekonomi, tetapi tanah itu merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak, bukan untuk merusaknya sebagai kebutuhan segelintir manusia. Jadi waktu masyarakat memperjuangkan tanahnya itu bukan cuma soal hak ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk iman dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Ya, selanjutnya poin keempat yaitu peran aktivisme keagamaan dan tantangannya. Di bagian ini menjelaskan bagaimana agama berperan nyata dalam perjuangan rakyat miskin, khususnya dalam konflik agraria di Indonesia. Ajaran agama tidak hanya berhenti pada doa dan ritual, tetapi juga pada dasar moral dan spiritual untuk melakukan perubahan sosial, baik Islam maupun Kristen. Ya, di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aksi nyata lintas iman. Berbagai konflik agraria seperti di Kendeng dan Wadas, aktivitas Islam dan Kristen bekerja sama membela petani dan masyarakat adat. Mereka melakukan pendampingan hukum dan aksi damai. Yang kedua yaitu iman sebagai dasar perlawanan. Perjuangan rakyat mempertahankan tanah didorong oleh keimanan. Bagi umat muslim, menjaga bumi adalah amanah dari Allah SWT. Dan bagi umat Kristen, membela kaum tertindas adalah wujud kasih dan teladan. Karena itu, iman menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual untuk menghadapi ketidakadilan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu tantangan dan resiko. Para aktivis dan petani sering mengalami intimidasi, seperti dicap menghambat pembangunan. Meski begitu, keyakinan iman memberi mereka keteguhan untuk terus memperjuangkan keadilan. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami, konflik agraria seperti di Kendeng dan Wadas mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Rakyat kecil yang hidup di tanahnya seringkali dikorbankan atas nama pembangunan. Baik teologi Islam Al-Ma'un maupun teologi Kristen atau teologi perjuangan
memiliki pesan moral yang sama, yaitu iman sejati harus diwujudkan dalam pembelaan terhadap kaum yang lemah dan perlawanan terhadap penindasan. Cukup. Kedua, ajaran ini menegaskan bahwa keadilan sosial dan pelestarian alam bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan panggilan iman. Dengan demikian, teologi pembebasan lintas iman menjadi harapan untuk membangun Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak terhadap rakyat miskin, terutama mereka yang berjuang mempertahankan tanah dan kehidupannya. Terima kasih.